Lembaga Survei Populi Center merilis hasil survei calon kandidat Capres dan Cawapres 2019 di kantor Populi Center Slipi, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil survei, Joko Widodo masih menempati peringkat pertama sebagai calon presiden di Pilpres 2019 dengan persentase 52,8%. Kemudian disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di urutan kedua dengan persentase 15,4%. Untuk nama capres lain diisi Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang memperoleh angka 0,9%. Disusul mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio dengan angka 0,7%. Sementara untuk kandidat Cawapres, Yusuf Kala masih berada di urutan teratas dengan persentase 15,3%. Disusul urutan kedua, kader muda Anies Rashid Baswedan dengan persentase 12,8% dan putra sulung SBY Agus Harimurti Yudhoyono di urutan ketiga dengan persentase 10,9%. Tinggi ya, bahkan dari awal tahun, bahkan sejak beliau berkuasa, saya kira semakin hari semakin naik ya kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ada beberapa hal yang menurut saya menjadi faktor kenapa kepuasan Pak Jokowi itu stabil dan relatif lebih tinggi. Ya antara lain kan program-programnya yang kemudian dinilai punya imbas yang baik terhadap kehidupan baik ekonomi ataupun yang lain, saya kira terutama di Indonesia Timur ya. Survei ini dilakukan pada tanggal 7 hingga 16 Februari 2018 dengan cara mewawancarai langsung 1.200 responden di 34 provinsi Indonesia. Metode yang digunakan multi-stage random sampling dengan margin error 2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Ilham Andriansyah, JAK TV. Halo pemirsa, selamat malam. Rame-rame memajukan diri menjadi cawapres, itulah fakta yang terjadi sekarang. Setelah sebelumnya kemudian mengukur peluang tidak mungkin menjadi RI1, apa salah yang kemudian mencoba peluang untuk menjadi wakil presiden atau calon wakil presiden orang nomor 2 di negeri ini. Survei terakhir menunjukkan baik Prabowo maupun Jokowi mengalami penurunan walaupun keduanya masih di urutan pertama dan kedua, Jokowi dan Prabowo. Sementara masih terbuka lebar kompetisi di arena cawapres. Ada satu hal juga yang menarik, akankah Pilpres 2019 ini memunculkan hanya 2 nama saja? Lalu apa kabar dengan Demokrat yang naga-naganya juga akan mengusung calon baru atau menjadi atau membuat poros baru? Itulah yang kita bahas pada malam hari ini selama 1,5 jam. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Pak Ferdinand Huta Hayan, juru bicara Partai Demokrat. Mas Ferdinand, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada politisi pendukung Jokowi, begitu karena sekarang non partai, kita sebutnya politisi pendukung Jokowi, Pak Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, selamat malam. Selamat malam penonton setia JAK TV. Iya, selamat malam. Begitu sudah disapa oleh Bang Ruhut. Dan terakhir Mas Sirajuddin Abbas, Direktur SMRC. Pak Abbas, selamat malam. Selamat malam. Iya, saya ingin membuka dialog ini dengan survei terakhir. Tadi ada salah satu lembaga survei yang menyebutkan peringkat pertama dan kedua masih diduduki oleh Jokowi dan Prabowo dengan angka 50% dan 18% begitu. Saya ingin tahu dari kubu Jokowi dulu, apa artinya ini? Artinya... Tapi dua-dua mengalami penurunan. Iya. Karena apapun, kami kan sekarang Pak Jokowi itu pelaksana daripada pemerintahan kita. Jadi kalaupun ada turun, tapi sebenarnya ada lembaga polling yang lain juga beliau naik. Ya. Tapi kebanyakan menurun, begitu? Iya, jadi selama masih sekitar itu, apalagi nanti memang kuncinya siapa kira-kira wapresnya. Tapi kalau mengacu kepada pilkada begitu, yang tidak terbendung itu ketika incumbent berada di level 70%, ini 50% saja, bukannya ketar-ketir. Enggak, kalau kita enggak getar-getir. Enggak getar-getir sama sekali. Tidak getir. Kenapa saya katakan demikian? Kita hormati lembaga survei, tapi kita harus hormati juga Pak Jokowi yang benar-benar sangat aduhai turun ke bawah, yang rakyat nggak melihat dia itu dari partai mana. Kalau hasil survei dari Prabowo bagaimana Anda melihatnya? Pak Prabowo juga bagus, ya. Pak Prabowo juga bagus. Begitu juga calon-calon lainnya, ya. Calon-calonnya cukup bagus, ya. Memang ini seru, ya. Sekarang di depan mata ada pilkada.
ya. Tetapi yang hangat siapa? Wakil Presiden yang mendampingi Pak Jokowi. Iya, itu fakta. seperti ada lompatan begitu ada ya. Lompatan. Ada lompatan. Padahal pilkada depan mata bulan Juni. Oke, baik, saya ke Demokrat. Mas Ferdinand, Anda membaca hasil survei terakhir sebuah lembaga survei ini bagaimana? Memunculkan optimisme jangan-jangan dari Demokrat? Karena dua-duanya trennya turun. Ya, bagi Demokrat survei itu sih yang terakhir bahwa elektabilitasnya Pak Jokowi masih teratas, nomor 2 Pak Prabowo, yaitu lumrah-lumrah saja ya. Apalagi kalau Pak Jokowi kalau sampai tidak nomor 1 itu justru aneh menurut kita. Jadi kalau posisinya Pak Jokowi itu ada di nomor 1, Pak Prabowo nomor 2 lumrah karena memang ini kan masih sisa pertarungan 2014. Ya, apalagi sekarang dinamika politiknya masih 2 poros ini yang terdepan ya. Adapun ada sekarang mulai berhembus poros ketiga, tapi itu baru angin-angin yang semilir saja bertiup di jagat politik kita. Tapi bukan tidak mungkin bahwa poros ketiga ini maksudnya siapa? Oh iya, karena memang kita lihat sekarang kan kalau kita lihat elektabilitasnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalau kita jumlahkan itu kan baru sekitar 60%-an lah. Berarti kan ada segmen yang tidak memilih keduanya. Artinya ada yang peluang, bisa digarap oleh Demokrat. ada peluang di situ. Iya. Tetapi Demokrat dalam hal ini tidak mau terburu-buru, tidak mau melangkah berlari secepat-cepatnya ke sana, karena kita harus mengkalkulasinya secara matang. Baik peluang, kesiapan kader kita, kesiapan calon yang akan kita usung, dan partai koalisi mana yang akan kita ajak bekerja sama dalam hal ini. Karena sampai sekarang kan kalau kita menginventarisir partai-partai yang ada ini kan bloknya masih ada 2 ini. Yang sekarang ada di tengah yang belum terafiliasi ke kiri maupun ke kanan ini kan ya paling ada sekitar 3 partai ya yang belum jelas menyatakan apakah ya kita Partai Demokrat, kita lihat PKB juga belum menyatakan akan kemana, belum deklarasi juga ke Pak Jokowi, demikian juga PAN. Yang lainnya kan sudah terarah, ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Jokowi, sehingga memang poros ketiga ini sangat mungkin terjadi meskipun belum dijajaki sampai sekarang. Oke, mari kita bicara poros ketiga. Tadi awalnya kami mengundang Fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, begitu kita akan bahas bagaimana ini kompetisi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, tapi karena tampaknya belum hadir, kita loncat saja ke poros ketiga ini, poros baru yang keinginannya tampak-tampaknya naga-naganya yang sangat menginginkan ada poros terbaru itu adalah Demokrat. Saya ke ke Mas Abbas dulu. Anda melihatnya bagaimana? Kemungkinan akan ada tidak poros baru ini? Pertama begini, menurut saya kita harus hargai ide tentang poros ketiga ini. Ini saya kira membuka alternatif gagasan dan sifat politik yang lebih dinamik dan terbuka ketimbang misalnya terpaku pada dua poros Jokowi dan Prabowo. Iya. Jadi yang ketiga ini mungkin. Dan jika kita lihat dari sisi partai-partai politik, maka memang masih ada 5 yang belum menyatakan dukungan ke siapa. 2 sudah jelas ke Pak Prabowo dan 3 masih mungkin membuat poros itu. Dan memang kalau dijumlahkan partai apa aja itu? Kalau dijumlahkan memang kalau Gerindra dengan PKS sudah cukup untuk maju sendiri, tetapi kalau Demokrat dengan PAN nggak cukup, Demokrat dengan PKB juga nggak cukup, dia butuh tiga-tiganya gitu. Dan tentu saja ini membuka peluang diskusi untuk pengelompokan koalisi alternatif. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana kalau itu terbentuk tokoh-tokoh yang diusung akan mampu berkompetisi dengan Pak Jokowi. Nah itu pertanyaan besar. Kalau kita lihat saat ini dalam posisi elektabilitas Pak Jokowi 16 bulan menjelang pemilihan, dibandingkan Pak SBY 16 bulan menjelang pemilihan di 2008. Oh, oke, baik. Menjelang pemilihan 2009, kekuatan Pak Jokowi itu sudah jauh lebih tinggi elektabilitasnya. Dulu pada saat Pak SBY, tapi apakah bisa kita apple to apple kan pada saat itu jumlah partai tidak 14 begitu dengan kondisi politik dan yang lain-lainnya berbeda. Bukan soal jumlah partai di situ, ini karena ini dukungan publik. Kalau jumlah partai itu adalah dukungan administratif untuk bisa mencalonkan atau tidak. Tetapi yang real adalah dukungan publik, elektabilitas yang bisa diuji dalam sejumlah survei. Nah,
Oleh karena itu saya Saya ingin melihat tahu Pak SBY di 2008 menjelang 2009 di Januari, di posisi Januari itu berapa persen? Pak SBY masih di bawah 50% dalam simulasi banyak nama. Iya. Dalam simulasi head to head Pak SBY dengan Bu Mega di Januari 2008 itu di kisaran 52% something. Sementara Bu Meganya? Sementara Bu Meganya Dengan Pak di Prabowo pada kisaran saat itu 20-an persen. Oke. Jadi lebih tinggi daripada hasil survei terhadap Prabowo saat ini yang di kisaran 18%. Persis. Bu Mega masih lebih baik dibanding Pak Prabowo saat ini dan Pak Jokowi lebih baik, lebih tinggi dibanding Oke. Pak Jadi SBY saat itu. disparitasnya itu cukup jauh begitu Cukup antara jauh. Pak Jokowi Ini dan Pak di antara Prabowo. dua Oke. tokoh itu. Nah, Pak Jokowi saat ini dalam sejumlah survei yang kita tahu, termasuk yang punya kita sendiri, dalam simulasi banyak nama, ada 37 nama yang kita coba tawarkan ke publik mana yang akan mereka dukung. Pak Jokowi sudah mencapai 54%. Itu dalam pertanyaan 37 Disandingkan nama. dengan mana nama manapun. Dengan 37 nama yang lain. Iya. Udah unggul secara absolut 54% dari situ. Kalau simulasinya dikerucutkan jadi 8 nama dengan apalagi diperkecil misalnya, maka elektabilitas Pak Jokowi itu sudah di angka 60-an%. Dan kalau head to head Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu proporsinya udah 65 berbanding 25 Pak Prabowo. Apa Anda berusaha mengatakan sudahlah Demokrat nggak usah coba-coba apapun, bergabunglah kepada salah satu koalisi saja? Maksud saya begini, kalaupun Demokrat akan membuat poros baru, dugaan saya itu bukan untuk target mengalahkan Pak Jokowi di 2019. Itu bagian dari investasi jangka panjang Di 2024. menyiapkan panggung untuk 2024. Benarkah demikian, Mas Ferdinand? Ya, yang pasti sampai saat ini bahwa bagi Partai Demokrat opsinya masih tetap ada terbuka 3. Apakah akan mendukung Pak Jokowi, apakah akan bersama-sama dengan Pak Prabowo atau membuka poros baru. Sampai sekarang kita belum memutuskan. Kita rencananya akan melakukan survei dulu dan nanti kita akan memutuskan sikap kita itu mungkin di awal bulan Mei setelah kita melakukan survei. Kita sekarang terus menjalin komunikasi politik dengan semua pihak. Ketum kami juga Pak SBY komunikasinya baik dengan Pak Jokowi. Kami juga dengan pihak Gerindra komunikasinya jalan. Bahkan dengan pihak-pihak lain yang ada juga beberapa kelompok yang ingin membuka poros baru. Kita komunikasi semua. Artinya sampai sekarang belum ada keputusan yang lebih kuat. Jangan keputusannya, belum ada sikap yang lebih kuat akan condong ke sana, ke sini atau ke poros baru. Kita masih mengamati dulu. Kita cermati semua perkembangan politik yang ada, kita pelajari juga hasil survei yang dilakukan kawan-kawan karena memang itu basis data yang sangat penting bagi kita. Tapi yang digadang-gadang oleh Demokrat yakni Mas Agus sudah roadshow kemana-mana, sudah melakukan safari politik kemana-mana. Nanti itu akan kita bahas, termasuk kita juga akan mensimulasikan bagaimana jika Pak Prabowo kemudian bersanding dengan siapa, Pak Jokowi bersanding dengan siapa, dan juga kemungkinan cawapres-cawapres yang tetaplah bersama kami akan segera kembali.